Halo semuanya, khususnya untuk masyarakat Dusun Kalinogo Kidul dari Kelurahan Gem Harjo, Prambanan Sleman. Perkenalkan, nama saya Rizryan Iksa Jeremiarta. Saya dari kelompok 21 KKN 76 UPN Veteran Yogyakarta. Di sini saya mempunyai suatu program kerja di masa KKN saya, yaitu mengedukasi masyarakat Kalinogo Kidul tentang penggunaan aplikasi Ineris. Jadi Ineris ini adalah suatu aplikasi yang sangat berguna bagi masyarakat sekarang. Apalagi Indonesia ini adalah negara yang rutin tentang adanya bencana alam, dan juga di masa pandemi ini aplikasi ini sangat berguna. Nah, aplikasi Ineris ini adalah aplikasi yang menunjang kita dalam menghadapi bencana alam. Contohnya adalah banjir, sungai, tanah longsor, letusan gunung api, gempa bumi, bahkan serta tsunami. Jadi di aplikasi ini kita dapat mengetahui apa yang harus kita lakukan sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya bencana, dan juga setelahnya bencana itu terjadi tuh kita harus ngapain. Ada diberitahu oleh pakar-pakarnya bencana di Indonesia ini seperti itu. Dan untuk di masa pandemi seperti ini juga aplikasi Ineris ini juga sangat berguna, di mana aplikasi ini bisa mengetahui kita ada di mana. Kemudian yang lebih pentingnya adalah aplikasi ini memberitahu kita bagaimana tingkatan atau level persebaran COVID-19 yang ada di sekitar kita. Dimanapun kita berada, itu ada infonya. Jadi ada infonya dia rendah atau tinggi. Jadi kita bisa wanti-wanti atau waspada tentang sekitar kita, tentang COVID-19. Jadi kita bisa mematuhi protokol kesehatan lebih ketat lagi. Kemudian selalu jaga-jaga jarak antar sesama, kemudian peduli tentang kesehatan kita sendiri, bahkan kesehatan orang lain, seperti itu. Baik untuk masyarakat Dusun Kalinogo Kidul, untuk yang belum punya aplikasi Ineris, kalian bisa mendownloadnya langsung di App Store maupun di Play Store yang ada di smartphone kalian. Nah, pertama-tama mungkin langsung saja kita download dulu ya. Kita buka Play Store maupun App Store-nya, kita ketik langsung saja Ineris. Nah, kemudian yang berwarna oranye langsung kita pilih, gambarkan seperti ini. Lalu kita buka saja aplikasinya. Ya, tunggu. Nah, akan muncul penampilan seperti ini, ya kan? Nah, di sini terlihat bentukannya itu seperti Google Maps, seperti peta kita ada di mana. Nah, itu kemudian di bawahnya ada suatu fitur-fiturnya. Nah, sebelum ke situ kita masuk ke menu terlebih dahulu untuk mengetahui apa sih tentang Ineris tersebut. Nah, jadi di sini tertulis Ineris Personal, merupakan suatu aplikasi yang berisikan informasi tingkat bahaya suatu wilayah dan dilengkapi dengan rekomendasi aksi untuk melakukan antisipasi secara partisipatif. Nah, aplikasi ini tuh disusun oleh pemerintah dan juga pihak-pihak yang berpengalaman, khususnya dalam hal kebencanaan di Indonesia. Nah, kita langsung saja ke berandanya, langsung ke tampilan utamanya. Kita akan mengetahui nih, apa sih fungsinya fitur-fitur yang ada di aplikasi Ineris. Nah, di sini kita lihat ada paling bawah ini tampilan layar bahaya. Di sini ada COVID-19, ada banjir bandang, gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, dan juga tsunami. Nah, mungkin dari awal kita selama masa pandemi ini kita bisa melihat suatu tingkatan COVID-19 di sekitar kita. Kita klik saja langsung ke fitur COVID-19-nya. Nah, langsung berubah menjadi berwarna merah seperti ini, ya kan? Nah, kenapa berwarna merah? Itu kita coba cari tahu nih tandanya apa. Nah, kita klik layarnya saja, terserah mau di mana saja boleh. Nah, di sini ada tingkatannya, yang hijau rendah, kuning sedang, merah tinggi. Nah, pada daerah saya berada sekarang ini pada mempunyai warna merah. Nah, berarti pada zona saat saya ini berada itu mempunyai tingkatan COVID yang cukup tinggi. Jadi persebaran COVID di daerah sini itu cukup lumayan. Nah, maka dari itu kita bisa tahu bagaimana pentingnya menjaga protokol kesehatan, selalu menggunakan masker dan juga membawa hand sanitizer, dan juga keperluan makan. Jika kita ingin makan di luar itu harus kita persiapkan untuk secara pribadi, seperti itu. Nah,
selain bahayanya COVID-19 di sini, kita juga bisa melihat nih untuk bagaimana kita mitigasi bencana. Nah, untuk secara singkatnya kita bisa langsung saja, di bawah ini ada fitur info bahaya. Nah, langsung saja kita klik. Nah, info bahaya di sini ada beberapa nih. Jadi aplikasi ini langsung memberitahu kita daerah kita tuh apa sih bencana yang di sekitar kita yang ada itu apa aja gitu. Nah, di sini ada gempa bumi dengan warna merah, ya kan? Berarti daerah ini relatif mempunyai potensi gempa bumi itu yang cukup tinggi seperti itu. Nah, lalu mungkin banyak orang nih kayak nggak tahu dia kalau sebelum gempa bumi itu harus apa, saat gempa bumi harus apa, dan pasca gempa bumi itu harus gimana yang kita lakuin itu. Nah, di sini aplikasi ini juga sudah menjelaskan dengan baik bagaimana kita harus melakukan atau menghadapi bencana tersebut. Jadi kita langsung saja bisa buka di pencet yang warna merahnya ini. Nah, di sini ada rekomendasi gempa bumi. Nah, di sini ada kegiatan sebelumnya. Ya, misalnya nih, ada pastikan rumah Anda ini menerapkan ketentuan bangunan yang tahan gempa. Itu untuk sebelumnya. Kemudian ada juga perabotan maupun lemari, kabinet, dan yang diatur dalam menempel di dinding itu dipaku atau diikat supaya saat ada gempa itu tidak jatuh merobohi kita. Kemudian ada juga yang perhatikan letak pintu dan lift untuk evakuasi. Kemudian ada juga menyimpan bahan yang mudah terbakar tuh jangan di tempat-tempat yang rawan jatuh gitu. Takutnya ntar dia langsung jatuh, pecah dan mudah terbakar. Kemudian selalu cek kestabilan benda yang tergantung agar saat jatuh saat gempa bumi tidak jatuh menimpai kita. Nah, kemudian ada juga rekomendasi saat kita menghadapi gempa bumi, saat berlangsungnya gempa bumi. Di situ pertama kita lari keluar rumah dan juga lindungi kepala seperti itu. Kemudian ada juga lindungi kepala badan kita itu dengan benda-benda yang ada yang bisa buat melindungi kita dari reruntuhan. Kemudian cari tempat yang paling aman yang bisa membuat kita terhindar dari reruntuhan, seperti di kolom meja seperti itu bisa. Kemudian ada juga rekomendasi di saat kita ada di luar bangunan atau di area terbuka itu seperti jauhi dari bangunan yang ada di sekitar Anda, takutnya mereka roboh mengarah ke kita. Kemudian ada juga di saat kita mengendarai mobil. Nah, kita bisa turun dari mobil dan menjauh dari mobil. Kemudian hindari. Nah, gempa ini kan biasanya tanah-tanah itu retak ya. Itu coba jangan mendekati retakan dari retakan gempa tersebut. Jadi ya takutnya itu ntar semakin melebar dan kita terperangkap di retakan seperti itu. Nah, kemudian ada juga saat ada di pantai ini juga ada, dan itu kita menjauh. Nah, untuk ke pantai ini mungkin ada suatu materi yang saya sampaikan, itu 20-20-20. Nah, apa itu artinya? Saat kita menghadapi gempa selama 20 detik, ya kan, kita merasakan gempa 20 detik itu kita harus lari atau mengevakuasi, dan waktu evakuasi itu cuma ada 20 menit, ya kan. Nah, kemudian 20 yang terakhir itu adalah 20 meter di atas permukaan air laut. Jadi selama 20 menit tersebut bisa mungkin kalian bisa lari mempunyai daerah yang 20 meter di atas permukaan laut seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada rekomendasi saat sesudah ataupun pasca dari gempa bumi tersebut. Yang pertama ada keluar bangunan dengan tertib, kemudian gunakan tangga biasa, jangan menggunakan tangga berjalan atau lift. Kemudian ada juga periksa apabila terjadi kebakaran dan kebocoran gas. Kemudian ada periksa juga jika ada terjadi arus pendek dan juga aliran pipa. Nah, dari situ aplikasi ini sudah menjelaskan cukup banyak lah ya untuk bagaimana kita menghadapi bencana, bagaimana kita tahu keadaan kita tentang posisi kita di mana tentang persebaran COVID gitu. Jadi aplikasi ini simpel namun mempunyai dampak yang sangat
berguna bagi masyarakat yang menggunakannya. Kemudian mungkin dari situ kita juga bisa melihat dari aplikasi ini kita bisa menggeser-geser lokasi di mana kira-kira kita semisal ingin bepergian, kita bisa ke pinggir pantai misalnya, kita searching pinggir pantai, kita geser. Nah kemudian di fitur ini ada tsunami. Nah kita lihat, nah ini ada daerah-daerah yang rawan tsunami juga gitu. Jadi kita mau pergi kemana, kita lihat dulu daerah itu apa sih bencananya, sehingga kita bisa melihat atau bisa mengantisipasi lah tindakan preventifnya seperti apa, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya tentang penggunaan aplikasi Inaris di sini. Semoga penjelasan ini menjadi bermanfaat bagi masyarakat Dusun Kain Nongko Kidul. Sekian dan terima kasih.